ternyata ini adalah dua kelompok yang bergabung menjadi 12 orang. Lihat pergerakan, tanda-tanda pergerakan di daerah hutan larangan atau daerah gelandangan. Kita mendengar sudah mendapatkan jadi Sabtu dini hari kita mendapat info bahwasanya teman-teman SU mendengar teriakan minta tolong di daerah Pulau Makantu. Jadi memang kondisinya memang emosional ya. Mereka melakukan berencana turun ke arah Simalungun, ditembak oleh Kapolres Natembak kan udah sampai di daerah Taman. Kalau mereka stay di sana mungkin nggak ada ketemu, cuma jarak pandang yang enggak mungkin kedua paling bantu cuma 5 meter. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Marapalam dimanapun berada. Semoga kita semua selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada video kali ini kita akan membahas tragedi pada tahun 1999 yang mana kejadian ini hilangnya pendaki Gunung Merapi sebanyak 12 orang, yang mana kejadian ini cukup menggemparkan pada saat itu karena memang dari 4 diantara korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Dan pada malam ini kita mengundang narasumber yang mana narasumber ini turut berperan aktif dalam evakuasi maupun pencarian pada masa itu. Perlu kami garis bawahi, video ini dibuat bukan bermaksud untuk menyudutkan siapapun atau menyinggung siapapun, karena ini murni hanya semata-mata untuk sebagai pengingat, sebagai pembelajaran untuk kita semua agar apa yang terjadi pada masa lalu tidak terjadi lagi di masa akan mendatang. Oke. Assalamualaikum. Udah Munal. Salam Lestari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lestari. Apa kabarnya nih udah? Alhamdulillah sehat walafiat. Jadi kita dalam video ini kita mau berbincang-bincang, udah mau apa nama istilahnya, ingin berbagi cerita dari udah tentang kejadian pada tahun 1999 itu dah. Kita mulai pelan-pelan saja ya dah. Jadi udah Munal ini adalah salah satu penggiat alam di Kabupaten Tanah Datar, dan alhamdulillahnya sampai saat sekarang masih aktif ya dah berkegiatan dah. Alhamdulillah masih aktif ya dah. Oke dah, pada saat itu dah tahun 1999 itu dah, awal kejadian itu bagaimana udah? Maksudnya dari mana udah mendapat informasi pertama awal kejadian itu dah? Terima kasih pada sahabat Marapalam TV. Jadi waktu kejadian itu Sabtu 13 November 1999. Jadi awal beritanya pada hari Senin, berarti tanggal 15 ya. Jadi maaf dah potong, kejadian ini atau teman-teman kita naik gunung ini pada tanggal 13 ini. Jadi kejadian tragedi Marapi 13 November 99 itu kami ketahui pada hari Seninnya tanggal 15 November. Jadi kawan-kawan adik-adik kita di SMA ini naik gunung pada hari Sabtu 13 November 99. Jadi pada hari Seninnya siang sekitar jam 2 saya baru balik dari belanja Bukit Tinggi, disamperin sama teman yang mengabarkan bahwa Hendra dan rombongannya naik ke Gunung Merapi dan sampai saat sekarang belum kembali. Kemudian dia menyuruh kami untuk berkumpul di posko. Saat itu kita aktif dalam kegiatan sekretariat bersama pecinta alam Tanah Datar, yang waktu itu poskonya di Radio Gumarang yang dipimpin oleh Bapak Rizanto Agambar. Selanjutnya kami segera berkumpul di sekretariat
pecinta alam tanah datar untuk mendengarkan bagaimana kejadian sebenarnya, apa yang terjadi. Iya, betul lah. Jadi setelah dikumpulkan semua teman-teman, jadi sesampainya di sana ternyata teman-teman udah berkumpul. Jadi kami diskusi, dan hari itu juga malamnya kami bergerak menuju ke kantor camat Pariangan. Nah, kenapa ke kantor camat Pariangan? Oke, dah sedikit dipotong Ya. sedikit dulu lah. Jadi pada zaman itu dah bagaimana struktur struktur pencarian ini udah? Apakah seperti sekarang atau gimana udah? Oh, belum. Jadi begini, kita yang tergabung dalam Sekber itu masih pencariannya secara mandiri. Sekber ini Sekber ini seperti apa nih, bentuk apanya? Jadi itu adalah gabungan dari organisasi-organisasi atau orang perorangan yang aktif dan berkegiatan di alam bebas, khususnya di Kabupaten Tanah Datar. Jadi kita di Sumatera Barat kita ada Sekber PA Sumbar, di Tanah Datar adalah Sekber PA Tanah Datar. Nah, Wadah kegiatan bersama mungkin ya. wadah kegiatan bersama. Cuma waktu itu kalau kami pribadi tergabung dalam kelompok pecinta alam Peter Sakai. Nah, Oh, udah organisasinya ini Peter Sakai ya, gitu ya jadi berarti. Peter Sakai, kita bergabung berkegiatan bersama kelompok-kelompok lain dalam wadah Sekber. Oh, iya betul. Ya lanjut lah, silakan. Jadi setelah kami berkumpul di Sekber, baru di situ kami mendapat penjelasan tentang kenapa Hendra dan kawan-kawan belum balik, karena pihak sekolah dan pihak keluarga sampai hari Senin belum mendengar kabar berita mereka. Jadi kami dikumpulkan di Sekber, lalu dikasih penerangan, pengarahan oleh Bapak Arinto, bahwasanya adik-adik ini sampai hari Sabtu tanggal 13 November melakukan pendakian ke Gunung Merapi, dan sampai hari Senin belum ada kabar beritanya. Jadi biasanya para pendaki ini 2 hari biasanya dah kalau untuk Gunung Merapi ini dah. Biasanya itu kalau zaman dulu tahun 99 mungkin transportasi dan komunikasi yang terbatas, biasanya para pendaki itu naiknya pada malam hari di malam minggu. Malam minggunya Malam minggu, turun. turunnya hari Minggu. Turun Jarang hari Minggu. yang ngecamp lama-lama di daerah puncak gitu. Ya. Lalu setelah kami kumpul mendapat pengarahan bahwasannya dari informasi yang diterima, mereka yang naik dari Kota Baru kemudian berencana untuk turun Simabur. Oh, maaf lah sebelumnya. Kalau boleh tahu nih berapa untuk Gunung Merapi ini sendiri, berapa jalur ini udah? Kalau waktu itu jalur yang resmi yang biasa dilalui adalah jalur Kota Baru dan jalur Pariangan Simabur. Itu yang biasa dilalui. Kalau sekarang mungkin udah ada jalur Batu Palanu, Ayange, Sungai Puar. Cuma yang biasa dilalui jalur Kota Baru Yang dan populer ya udah. Pariangan. Ya. Itu. Jadi mereka ini lewat dari jalur Kota Baru berarti. Kota Baru Naik turun. Kota Baru dan turun Simabur. Oh, lintas jalur artinya. Lintas jalur. Ya. Jadi dari mana kami dapat informasi ini? Ternyata mereka bertemu dengan grup pendaki dari SMA 1 Salimpaung yang memutuskan untuk naik Kota Baru dan turun di Kota Baru kembali. Jadi mereka menyampaikan kabar bahwasanya mereka akan turun lewat jalur Simabur. Makanya kami berasumsi mereka ini tersesat di jalur Simabur, jalur Pariangan dan Simabur. Makanya malam itu juga kami bergerak menuju kantor camat Pariangan. Jadi yang terdekat dari jalur ini berarti Ya, ya. kantor camat Pariangan, karena sudah lewat dari 1 kali 24 jam tahap kekhawatiran, karena ada laporan dari keluarga dan pihak sekolah. Iya dah. Selanjutnya kami berkoordinasi dengan pemuka masyarakat di daerah Simabur, Pariangan dan Bapak Camat, dan ditunjuklah waktu itu SC otomatis Bapak Bupati waktu itu Bapak Masdar Saisa almarhum. Kemudian SMC itu
Bapak Rizanto Algamar. Bapak Rizanto Algamar Dia ya. SMC untuk kegiatan SAR yang kita lakukan waktu itu. Ya. Kemudian OSC, alhamdulillah itu dibantu oleh Bang Aldian atau ya biasa kami panggil Ombes. Ombes. Nah, itu OSC kita di lapangan. Jadi setelah kita analisa dari tingkat kekhawatiran segala macam, kami atur strategi dan membentuk beberapa SRU. Jadi dalam kegiatan SAR kita punya struktur namanya itu SC, di bawah itu ada SMC, OSC dan SRU. Jadi kami tergabung dalam terbagi dalam beberapa SRU, dan saya waktu itu ada di SRU 4 dengan beberapa orang teman, ada berenam 7 orang lah waktu itu. Yang untuk menyisir di daerah jalur Simabur ini udah ya. Nah. Jadi kami fokus ke jalur Simabur yang pertama karena info dari kawan adik-adik dari SMA 1 Salimpaung bahwasanya mereka akan turun lewat Salimpaung. Kedua, wanti-wanti dari petugas posko di Kota Baru bahwasanya mereka mewanti-wanti kalau lewat jalur Simabur bahwasanya mereka tidak bertanggung jawab. Nah, mereka mewanti-wanti kepada mereka yang turun lewat jalur Simabur. Nah, itu dua argumen itu yang kami pertahankan, kami pegang waktu itu, sehingga pencarian kita lakukan daerah jalur Pariangan Simabur. Nah, jadi waktu itu SAR hari pertama sampai beberapa hari ke depannya kita fokus ke jalur Simabur. Itu mulai dari hari Senin berarti tanggal 15 November itu udah? Oh, jadi efektif pencarian mungkin Selasa pagi kita mulai. Tanggal 16. Hari Senin kita menerima laporan, ya, atur strategi lah udah ya? Strategi, menelaah tingkat kekhawatiran daripada laporan. Malamnya kita atur SRU, pagi Selasa kita langsung berangkatkan 4-5 SRU waktu itu mungkin kalau nggak salah. Cuaca waktu itu gimana udah? Kondisi cuacanya udah? Cuaca waktu itu hujan badai. Hujan badai. Kalau di bawah hujan mungkin di atas puncak gunung mungkin badai. Jadi setelah kami telusuri memang kabut cukup tebal waktu itu. Jadi gimana hasil dari ini dari penyisiran di jalur Pariang atau Simabur ini udah? Jadi waktu hari Selasa kami melakukan penyisiran ke jalur Simabur. Selasa dan Rabu kita memakai sistem down top dari bawah ke atas, menelusuri jejak penyintas kita. Dapat tidak ditemukan tanda-tanda bahwa mereka melewati jalur ini. Kemudian di hari berikutnya kami dibagi melalui jalur lain. Itu jalurnya jalur yang tidak populer, yang tidak umum, itu namanya jalur Jamba Ulu atau jalur Desa Batur. Kenapa sampai arahannya ke sana? Karena kami berasumsi waktu itu, karena adik-adik penyintas ini yang 4 orang ini adalah notabene anggota Sispala di SMA 1 Batu Sangkar. Yang notabene pernah pada tahun 98 kami ajak melakukan operasi SAR jenis untuk korban penyintas Merapi yang hilang selama 10 hari di daerah Jamba Ulu Bulan Sariak atau Desa Batur. Yang waktu itu sekitar 7 orang. Cuma yang tertinggal di dalam hutan ada 4 orang. Jadi waktu itu mereka kami bawa kegiatan SAR di sana. Yang waktu itu yang survivornya adalah teman-teman dari STTP. Nah, kembali kita ke kisah yang ini udah. Yang survivornya berapa orang sebetulnya udah? Yang survivor dari kejadian 99 ini? Begini. Jadi dalam beberapa media yang beredar sebelumnya kan ada 12 orang, 6 pasang. Jadi perlu sedikit diluruskan. Jadi setelah kami telusuri, ternyata ini adalah 2 kelompok yang bergabung menjadi 12 orang. Oh, bukan satu tim dari
dari awal ya udah ya berarti ya? Bukan. Ah. Jadi ada dua kelompok yang waktu itu Hendra, Jasarmen, Yanaspin, dan satu temannya Jasarmen itu anak SMK STM Payakumbuh, Franky. Iya. Nah, kemudian Siska dan Eza Sastra itu satu kelompok. Ada Jadi satu. 4 cowok dan 2 cewek. Itu tim yang pertama. Kemudian tim kedua Rahmat Hidayat, Indra Sultan, Nova, Natalia, Devi Okra, dan Tut Wuri. 4 cewek, 2 cowok. 4 cewek, 2 cowok. Nah, jadi mereka bergabung jadinya 6 cewek dan 6 cowok. Oh iya. Kebetulan mereka bertemu di tempat naik bus. Nah, Iya. Jadi awalnya memang mereka ini tidak satu tim ya Dah, ya dari tidak awal satu ya. tim. Nah, Cuma mungkin karena mereka saling kenal dan sama-sama berasal dari satu sekolah yang satu sama sekolah ya. yang sama, kecuali Rahmat yang udah kuliah waktu itu, yang alumni SMA juga. Kemudian Franky anak STM Payakumbuh. Iya. Kemudian Indra kalau nggak salah anak SMK Bukit Gombak. Artinya udah secara pribadi kenal dekat dengan para korban ini semua udah. Oh, kalau para korban sebagian besar nggak kenal. Iya. Yang kami kenal tentu adik-adik yang dari Sispala, yang 4 orang itu, karena kebetulan kami ikut dalam melakukan pendampingan di kegiatan-kegiatan lapangan. Terutama Hendra yang punya ikatan emosional yang dekat lah. Dekat ya udah ya. Dekat Hendra, Jasarmen, Muhammad Hidayat, dan Yanaspin. Itulah ikatan emosional kami, jadi kami merasa cukup prihatin ya. Ada beban moral ya udah ya. Iya. Beban moral ya. Oke, pada ini ya yang survivornya. Oke, udah kita lanjut udah ya. Jadi setelah tadi udah menyampaikan ketika penyisiran di daerah Simabur ini atau jalur Pariangan ini, hasilnya nihil ya udah ya. Tidak ditemukan tanda-tanda bahwasanya survivor ini turun melalui jalur Simabur ini. Lantas apa langkah dari dari SRU ini selanjutnya udah? Jadi hari pertama operasi sampai hari keempat, jadi 2 hari pertama kita fokus di jalur Simabur, kemudian hari ketiga keempat kita fokus di jalur Jambak Ulu Bulansari, karena kita berasumsi bahwa survivor ini pernah melewati jalur ini waktu operasi SAR 98. Iya. Jadi setelah hasil itu nihil, maka Kamisnya SMC di posko mengubah strategi menjadi fokus pencarian secara top down dari atas ke puncak. Jadi hari Kamis itu udah ada satu SRU yang berangkat menuju puncak Merpati lewat Kota Baru. Jadi dari sana mungkin dapat laporan bahwasanya terlihat ada pergerakan di daerah, kalau kita namanya di para pendaki namanya gelanggang hantu. Gelanggang hantu. Ya, itulah istilahnya mungkin Kalau hantunya saya nggak pernah lihat, cuma gelanggang hantu atau hutan larangan. Jadi melihat apa namanya itu, tanda-tanda pergerakan atau perosokan jalur. Iya. Itu yang dilaporkan kepada SMC yang berada di kantor camat Pariangan. Itu udah hari ke-5 pencarian berarti udah? Hari 5 hari pencarian. Hari Kamis ya. Jadi itu yang laporan. Ya, jadi hari Jumatnya semua tim ditarik turun ke posko utama. Jadi Jumat malam itu SMC memutuskan karena mendengar laporan dari SRU awal yang mencek dari daerah puncak bahwasanya terlihat pergerakan, tanda-tanda pergerakan di daerah hutan larangan atau daerah gelanggang hantu. Jadi malam itu juga Jumat malam semua tim dipindahkan ke daerah Kota Baru. Jadi waktu itu jalur Gunung Merapi yang ada di daerah Kota Baru cuma daerah
Tower yang ada. Sekarang kan udah ada yang lewat dari Batu Pelano. Cuma waktu itu yang ada daerah Tower, Kota Baru. Ya. Itu di hari yang Kelima. kelima ya, Day? Iya, berarti hari kelima malamnya. Iya. Karena adanya info dari seru awal yang mendengar, yang melihat pergerakan perosokan survivor tempatnya. Iya. Jadi di hari ke-6 tuh artinya udah bergerak lagi setelah dari Simabur ini bergerak ke jalur Kota Baru gitu ya, Day? Ya. Apa yang terjadi selanjutnya di sana udah? Berapa orang yang tim evakuasi atau tim rescue-nya bisa udah ceritakan sedikit udah tentang yang tergambar udah di Kota Baru saat itu udah. Jadi Sabtu dini hari kami semua beristirahat di kantor camat. Jadi kami dibangunkan oleh oleh tim bahwasanya survivor sudah ditemukan tanda-tanda pergerakannya, dan posko di kantor camat ditutup dan dipindahkan ke Kota Baru. Kota Baru. Udah ada yang ditemukan di hari Sabtu udah. Enggak, Jumat malam. Jumat Sabtu dini hari. Ya. Jadi sudah mendengar, sudah mendapatkan Jadi Sabtu dini hari kita mendapat info bahwasanya teman-teman seru mendengar teriakan minta tolong di daerah Gelang Hantu. Jadi memang kondisinya memang emosional ya, Day, ya. Iya. Karena sedikit cerita, Sabtu itu saya bertemu dengan salah seorang survivor berpapasan di jalan, yaitu almarhumnya Nasbin. Itu di mana udah? Itu di dekat Beringin. Saya ketemu langsung. Lalu saya tanya, kemana dia? Mau kemana, Dek? Mau pergi sama teman-teman bang, ya kan? Camping ya. Nah, dia cuma tersenyum. Itu udah ketemunya masih di bawah berarti ya, sebelumnya. Hari Sabtu. Ya, hari Sabtu. Sebelum melakukan pendakian berarti. Sebelum pendakian. Ya. Jadi memang momen-momen itu sangat sangat terkenang sekali ya udah ya. Ya, itulah yang mengingat istilah ada ikatan yang lebih lah ya, merasa bertanggung jawab untuk menemukan adik-adik ini. Jadi subuh itu kami diberangkatkan ke daerah Kota Baru itu dengan mobilnya Polri, mobil Dalmas mungkin ya. Berangkat semua, kemudian posko ditutup karena udah mendengar teriakan minta tolong. Posisi udah diketahui di daerah Gelanggang Hantu, cuma belum bisa dijangkau karena memang hujan badai dan kabut yang sangat tebal di daerah puncak. Begitu laporan kawan-kawan seru. Dan yang saya tahu, seru yang awal menemukan itu adalah saudara Rajab, saudara almarhum Caun. Itu yang mendengar teriakan minta tolong, memanggil-manggil, dan itu yang dilaporkan kepada posko di Simabur. Jadi otomatis pergerakan dipindahkan ke Kota Baru. Jadi Sabtu pagi kami berkumpul di Kota Baru di Pesanggerahan. Ya, kami dikumpulkan. Saya ingat waktu itu komandan lapangannya Om Embit ya. Jadi kami berbaris. Jadi kawan-kawan yang pecinta alam yang berdatangan dari seluruh pelosok, dari Mapala, KPA, Gempala, semuanya berkumpul. Jadi kami dipisahkan, dibagi dua kelompok. Yang pertama kelompok yang bergerak dari hari pertama, kemudian kelompok yang baru datang. Kemudian ditunjuklah leader waktu itu. Yang leader waktu itu adalah saudara Hendra atau Billy. Itu yang memimpin tim untuk melakukan operasi evakuasi ke atas. Jadi ini posisinya udah ketemu ya udah ya, cuman belum ya. Jadi Sabtu pagi itu posisi udah diketahui tapi belum bisa dijangkau karena kabut yang sangat tebal dan hujan badai.
Jadi tim udah ada yang bergerak ke atas, cuma pagi itu belum sempat dijangkau ya. Jadi waktu itu kita dibantu oleh SAR dari PT TBO yang punya perlengkapan yang cukup. Oke. Jadi kami bergerak pagi itu setelah sarapan kami bergerak, kemudian melakukan perjalanan sekitar 4 jam 5 jaman sampai di daerah Cadas. Kemudian kita dibagi stay dan melakukan penyisiran dan pengejaran. Dan di perjalanan kami pun mendapat kabar bahwa tim seru yang awal udah menjangkau posisi survivor. Nah, jadi kita yang belakang tinggal melakukan evakuasi. Jadi dalam perjalanan hari Sabtu kita sempat bermalam di jalan. Berarti kemudian tim sebagian besar mengejar survivor, dan saya kaki udah lecet karena udah dari hari pertama melakukan penyisiran. Udah hampir 1 Jadi minggu ya. 4 hari 5 hari. Jadi saya stay bersama beberapa teman stay di Cadas, menunggu evakuasi. Jadi hari Minggu saya ketemu dengan Hendra dan Jasarmen. Hendra alhamdulillah masih kuat berjalan dengan Jasarmen. Dia cuma tersenyum, maaf dan aja. Lalu kami berpelukan, dan Hendra diiringi oleh bapak-bapak dari Brimob dan Jasarmen untuk dituntun ke bawah. Itu hari Minggunya. Kemudian Hendra dan Jasarmen masih terlihat tegar, masih kuat berjalan, jadi tidak dipapah oleh bapak-bapak dari Brimob yang mengawal sampai ke bawah. Kemudian malamnya kami melakukan estafet korban survivor yang masih sehat, yang masih bisa bergerak. Yang waktu itu yang ditandu Eza itu ditandu, Frankie juga ditandu. Itu yang kami lakukan estafet selanjutnya ke bawah. Jadi yang diantara yang turun ini udah, yang selebihnya gimana apanya udah keadaannya udah? Jadi kita melakukan beberapa titik di lapangan ya. Kita melakukan beberapa titik camp, pos camp lah. Saya sendiri di Cadas. Kemudian ada beberapa teman tuh di seputar lapang bola. Itu menunggu evakuasi kawan survivor yang terjebak di arah Badore, arah air terjun. Jadi posisi mereka ini di satu tempat. Itu ada Yanaspin almarhum, Siska, Natalia, Frankie, sama Siska, Yanaspin almarhum, Frankie, dan Natalia, 4 orang. Jadi maaf dah sebelumnya dah, teman-teman ini artinya ini berpisah udah ya ketika di gunung ini, atau gimana udah? Jadi bagaimana cerita persisnya, detail ceritanya masing-masing mereka mungkin punya versi. Tapi dari beberapa survivor yang saya korek keterangan, ketika mereka melakukan berencana turun ke arah Simabur, diterpa oleh kabut yang sangat tebal. Tapi karena ini ada mungkin dinamika kelompok lah, ingin mengambil bunga Edelweiss, karena itu sesuatu yang langka pada zaman itu ya. Kalau sampai di bawah lah di peradaban, bunga Edelweiss dari gunung itu mungkin semacam hero lah kan. Jadi mungkin banyak suara yang untuk tetap mengambil bunga Edelweiss, makanya mereka pergi ke Taman Edelweiss yang notabene tumbuhnya banyak di jalur arah Simabur ini.
Kemudian setelah mereka mengambil bunga, memetik segala macam, kemudian diserang oleh kabut yang sangat tebal. Iya. Jadi jarak pandang itu mungkin 1 sampai 5 meter. Jadi mereka mencari jalan-jalan ke bawah mungkin nggak ketemu. Jadi mereka memutuskan untuk balik lagi ke atas. Iya, iya, Jadi betul, mungkin karena capek atau udah kesorean. Jadi di hari Minggu itu mereka tersesat dari jalur. Iya. Artinya ini tersesat rekan-rekan ini salah satunya adalah faktor alam juga udah ya. Ya mungkin ya. Jadi kabut yang sangat tebal. Memang waktu kami pencarian di hari kedua, ketiga itu kan udah sampai di daerah taman. Iya. Kalau mereka stay di sana mungkin ada ketemu, cuma jarak pandang yang enggak memungkinkan, cuma paling banter cuma 5 meter yang nampak. Memang apalagi hari hujan. Iya. Jadi setelah mereka tersesat dari atas, yang mungkin mengambil jalur ke arah kanan, ke arah Badorei, ke arah hutan larangan yang biasa disebut oleh para pendaki. Iya. Jadi minggu malam tuh mereka stay di sana. Nah, jadi mereka stay hari Senin, kabut masih tebal, mereka mencari-cari jalan, mencari jalan belum juga ketemu. Dan hari Selasanya Dayat almarhum, Tut Wuri dan Nova bersikeras untuk turun mencari bantuan ke bawah. Bantuan, iya, betul. Bersikeras untuk ke bawah. Jadi kalau bahasanya abilah dia mencari jalan ke bawah, tunggu kalian di jalur situ ya. berarti ya udah ya. Mencari jalur. Mencari jalur turun ya. Ya. Karena memang waktu itu memang kondisinya kabut ya, berkabut. Ya, mereka berinisiatif lah ya. gitu ya. Ya, pertamanya Dayat yang berinisiatif. Iya. Cuma mungkin mereka ya namanya anak muda mungkin model kayak Nova dan Turi ikut juga lah. Iya. Mungkin pikiran mereka mungkin lebih cepat sampai ke bawah lah. Iya. Nah itu. Nah, jadi 3 orang ini yang terpisah dari rombongan inti lah. Iya. Rombongan inti. Jadi pada proses operasi SAR pada saat itu udah pada hari keberapa ini yang ditemukan semuanya udah? Jadi mereka itu ditemukan pada hari ke-6 Sabtunya. Ya. Itu udah pada ketemu semua. Iya. Jadi yang ditemukan itu rombongan Siska, Janaspin, Frankie, Natalia, 4 orang. Ya. Kemudian berapa puluh meter dari situ ditemukan Devi Oktra. Artinya mereka ini terpisah namun Tidak begitu jauh. begitu jauh ya udah ya. Ya, cuma Hendra sama Jasarmen itu meninggalkan kelompok untuk mencari jalur. Iya. Tapi dalam kenyataannya mereka mencari jalur juga tersesat. Jadi untuk balik ke camp butuh berhari juga kita karena tersesat. Mungkin karena peralatan yang kurang, ada golok tidak ada atau cuaca yang kabut cukup tebal. Memang pada zaman itu ya udah ya komunikasi pun payah ya udah ya, susah ya. Iya, karena HP belum ada waktu itu. Iya. Itulah di hari ke-7 akhirnya teman-teman ini ditemukan semuanya dah. Ya, berarti Sabtu ditemukan rombongan, dan Hendra sendiri itu di hari Minggu. Jadi Minggu. Di hari Minggu. Nah, di esok harinya baru Indra terpisah sendiri. Karena Hendra sama Jasarmen dan Indra ini maksudnya mencari jalan. Karena hari Kamis itu mereka mendengar teriak kami panggilan, mereka ada teriak minta tolong, ada orang memanggil Hoi. Jadi mereka mencari sumber suara itu. Itu posisinya masih di apa nih? Masih di hutan. Di hutan. Yang maksudnya masih di kawasan puncak atau udah di udah di daerah Baduai, mungkin daerah air terjun itu daerah. Ya. Jadi mereka hari Kamis mendengar teriakan, itu yang mungkin info yang tiba ke posko utama dulu di Simabur. Dengan alasan itulah posko Simabur ini dipindahkan ke Kota Baru ya. Tim bergerak melakukan penyisiran, mencari sisa-sisa survivor, baik itu yang belum diketemukan maupun
beberapa survivor yang meninggal dunia, dan survivor yang di awal mencari jalan setelah mencari bantuan ke bawah itu almarhum Dayat, almarhum Tutwuri dan Nova. Tim bergerak menyusuri jejak-jejak mereka sampai ditemukan di hari ke-11 terakhir. Di hari ke-11 sudah ya. 11 atau 13 ibaratnya. Hari ke-11 kalau salah. 11. Itu udah diketemukan dalam kondisi hitam udah. Jadi dari 3 orang survivor itu memang berdua dalam keadaan hitam dan satu merah di daerah Limo Kampung Sungai Puar. Itu udah di jalur di kampung berarti udah yang terakhir yang merah ini. Jadi itu yang satu terperosok ke dalam jurang, yang satu lagi itu ditemukan di jalur buruan, mungkin jalur orang berburu, jalur berburu di Lembah. Itu jalur punggungan mengarah ke kampung. Udah dekat perkebunan ya, perkebunan masyarakat. Mungkin di ujung-ujung hutan kampung lah kan. Itu dalam posisi tertidur dengan muka ditutupi sapu tangan. Jadi kita berasumsi bisa jadi ini survivor terakhir yang menutup sapu tangannya. Jadi tim bergerak mencari survivor terakhir. Itu masih jauh ke daerah kampung, daerah ladang lah ya. Jadi survivor terakhir ditemukan di ujung hutan, di sungai yang sedikit kering, di sungai yang enggak kering berair tapi kekering dalam terperosok di lumpur, dengan kaki yang mungkin dengan cedera lah. Itu kondisinya juga udah hitam ya. Belum itu masih kondisi merah, masih bisa kita ditangani. Yang berarti yang di antara yang 12 ini ada 4 orang yang hitam ya udah ya. 4 orang hitam. Ya. 8 orang di apanya itu memang di hari keberapa ya ketemunya udah, atau mungkin saya udah ceritakan teman-teman yang survivor yang masih dalam keadaan hidup ini hari keberapa nih turun semua itu? Yang survivor yang pertama ditemukan di hari ke-6. 4 orang. Kemudian di hari ke-7-nya, hari itu 2 orang. Kemudian besok hari ada 1 orang lagi. Kemudian 1 orang lagi dari keberapa itu? Ke-8 ke-9 ya. Jadi 4 5 6 7 8 9 sampai 12 yang terakhir. Artinya lebih dari seminggu teman-teman yang bertahan survival lah di jadi menurut cerita mereka cuma punya 1 buah tenda yang sudah robek dihantam badai. Jadi tenda itu pun katanya pinjaman. Nggak tahu lah kan. Tenda teman lah kan dipinjam. Tapi karena dihantam badai robek, ya tenda kapasitas isi 4 isi 12 orang ya nggak muat lah kan. Jebol. Karena memang dari cerita awal nih teman-teman ini tidak satu tim 12 orang ini dari awal ya udah ya. Memang betul ya. Di bawah tenda satu untuk satu tim yang berempat atau berlima tadi ya udah. Ya itulah apanya. Jadi rentang waktu sampai hari ke-13 11 atau 13 itu. Itulah teman-teman dievakuasi. Ada yang di jurang itu cukup dalam, mungkin satu roll tali karamantel yang buat apa itu nggak sampai nyambung teman-teman. Itu alhamdulillah dibantu oleh kawan-kawan dari SAR TBO untuk menuruni tebing dan dibawa ke atas karena cukup dalam tebing. Mungkin itu proses evakuasi yang cukup menguras emosional ya waktu saat itu ya udah.
kita pun tak sanggup membayangkan mungkin ketika kita yang berada di posisi saat itu. Oke, udah. Jadi setelah operasi SAR ditutup, dengar kabar nih udah. Setelah itu kejadian ini diabadikan menjadi sebuah tugu udah. Dan kabarnya salah satu dari inisiator tersebut adalah Uda juga gitu. Bagaimana ceritanya dah tentang tugu Getrakoda, atau biasa teman-teman lebih familiar menyebutnya tugu 12 ya. Nah, bagaimana ceritanya dah? Jadi tugu GK ini pertama kali digagas oleh senior daripada Sispala Getrakoda sendiri. Itu 1 tahun pasca kejadian, tepatnya Agustus tahun 2000. Kejadian November 99 nih. Berarti Agustus 2000 itu para senior Sispala ini menggagas pendirian tugu yang didirikan itu sekitar 500 meter dari arah Tugu Abel. Di arah kalau yang sekarangnya puncak satelit. Nah, di sana ada sebuah batu besar. Nah, jadi di atas itu kita bikin tugu di atas batu itu, kemudian kita pasangi rantai sekeliling. Itu mungkin jaraknya cuma 100 meter dari bibir kawah. Tapi dari arah Abel sekitar 500 meter. Nah, itu awalnya kita dirikan tugu. Itu batu biasa itu kita cat dengan warna oranye. Yang di kemudian hari kita ketahui bahwa dalam kisah hilangnya Nopeng dan Andre, mereka menemukan tugu itu, tapi mungkin karena cuaca juga, mungkin karena kabut, mereka nggak dapat patokan jalur. Nah, mungkin artinya itu tugu pertama yang didirikan. Sebagai penanda jalur juga ya, Daya? Ya, penanda jalur bahwa itu titik mereka mulai tersesat lah. Itulah. Kemudian seiring berjalannya waktu, mungkin karena terlalu dekat dengan bibir kawah, mungkin karena getaran atau kadar asam dari yang timbul di puncak, ternyata tugu ini tidak bertahan lama. Keramiknya banyak pecah, tulisannya banyak aus. Faktor alam mungkin ya. Faktor alam mungkin ya. Jadi kita tunggu sampai ada 10 tahun lah, 10 tahun. Dan di tahun 2009 kami punya gagasan untuk membuat tugu ulang. Kita rekonstruksi ulang balik tugu ini, dan dengan beberapa senior Sispala juga dan kawan-kawan penggiat alam di Tanah Datar, kita pindahkan tugu ini ke jalur arah Simabur. Dipindahkan karena apa? Mungkin karena faktor keamanan mungkin karena supaya lebih tahan lah. Dan satu lagi pertimbangannya mungkin untuk patokan penanda jalur daerah Simabur. Itu pemikiran kami waktu itu. Jadi orang-orang yang mau melintas jalur tahulah titik pertemuan jalurnya atau arah turunnya. Jadi kita pindahkan ke arah jalur Simabur ini tahun 2009. Kemudian seiring waktu juga mungkin faktor cuaca atau ada tangan-tangan jahil, ternyata ini ada yang menarik. Jadi waktu itu kami sendiri di tahun 2019 kami sekeluarga melakukan pendakian. Udah sekarang masih aktif juga berkegiatan udah ya sampai sekarang ya? Alhamdulillah, kan masih muda. Masih muda ya? 2019 ya, kami sekeluarga. Jadi sering melakukan pendakian keluarga aja ya? Melakukan kegiatan lintas jalur waktu itu, naik dari Kota Baru, turun dari ke Simabur. Dan kebetulan anak saya waktu itu anggota Sispala Getrakoda ini. Ya masih anggota, tak ketua Sispala. Dia memvideokan bahwasanya tugu yang saya bikin tahun 2009 ini udah hancur sebelah. Ini kan dua sisi. Yang sebelah udah hancur berkeping-keping. Mungkin karena jatuh atau ya gimana lah kan. Faktor alam lah mungkin ya. Atau ada tangan jahil, nggak tahu lah kan, jadi hancur. Mungkin itu yang dibahas di grupnya. Lalu dilemparnya kepada saya. Ya, jadi yuk kita bikin. Jadi makanya kita bikin di tahun 2021 untuk membangun
Tugu yang lebih bagus. Nah, itulah yang Tugu yang yang ketiga. sekarang ya. Nah, yang sekarang itu dibangun ya, kita pindahkan sedikit ke arah taman, ke tempat pelataran yang lebih luas, yang dari arah puncak Merpati terlihat. Iya. Ya, dari arah ujung jalur Semabur juga terlihat. Artinya juga untuk sebagai patokan jalur juga. Oke, patokan jalur dan lokasi camp mungkin ya bisa juga, karena dekat dengan sumber air kiri kanan. Tapi mudah-mudahan lah Yuda ya, ini apa namanya tugu yang terakhir di Gunung Merapi Yuda ya. Insya Allah. Harapannya ya. Jadi mungkin kita berharap tugu yang kita bangun, yang dibangun oleh adik-adik dari Sispala, kawan-kawan penggiat alam, bisa dijaga, bukan sebagai pengingat, sebagai pembelajaran lah, sebagai pembelajaran bahwa di sini karena ada kejadian yang bisa membuat kita semua para pendaki dan penggiat alam untuk selalu mawas diri dan tidak lupa dimanapun berada. Ya. Oke, udah Munal, terima kasih banyak atas cerita dan sejarahnya lah. Ya. Mudah-mudahan apa yang terjadi di masa lalu, harapannya di masa akan datang tidak terulang lagi. Dan sekali lagi kami menyampaikan bahwasanya video ini dibuat bukan untuk menyudutkan siapapun, pihak manapun, hanya semata-mata untuk sebagai pengingat saudara-saudara kita yang telah berpulang. Dan di akhir video ini saya mengajak kita semua, mari kita doakan rekan-rekan yang telah mendahului kita pada tahun 1999 dan juga pada 3 Desember yang lalu, pada tragedi erupsinya Gunung Merapi yang menewaskan 24 orang pendaki gunung. Oke, terima kasih banyak. Salam lestari.